Dinda Suci Ramadhani, Program Studi Bahasa Indonesia LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Masih semangat? Semangat, semangat, semangat. Lagi-lagi masih semangat? Semangat, semangat, semangat. Oke, alhamdulillah. Oke, Aswan, siapa hari ini kawan kita yang tidak hadir? Andika sama Tika, Bu. Andika sama Nur Atika. Apa keterangannya? Sakit, Bu. Sakit. Ya, kalau teman kita sakit, marilah kita doakan semoga mereka diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Anak Ibu Aswan, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Papi minta doanya. Siap. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai pidato persuasi. Ya, benar sekali, pidato persuasi. Ada yang tahu apa itu pidato persuasi? Saya, Bu. Iya, Putri. Pidato persuasif adalah jenis pidato yang disampaikan dengan tujuan mempengaruhi pendengarnya sehingga tertarik dengan apa yang disampaikan. Iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk. Oke, baiklah anak ibu semuanya. Hari ini materi kita mengenai cerita pendek. Nah, sebelum kita masuk ke materi cerita pendek, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan kepada kamu apa itu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi kita hari ini. Kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kemudian IPK-nya adalah menelaah unsur intrinsik cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kemudian menelaah unsur ekstrinsik cerita pendek yang dibaca atau didengar. Nah, tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mampu menelaah unsur intrinsik cerita pendek yang dibaca atau didengar. Ini yang pertama, tujuan pembelajarannya. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua, mampu menelaah unsur ekstrinsik cerita pendek yang dibaca atau didengar. Sebelum kita masuk ke pelajaran unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen, marilah kita bersama-sama tonton film pendek berikut ini ya. Semuanya perhatikan ke layar. Mình phải lồng đèn rõ.
ว่าบางทีอ่ะก็ให้เด็กคอยนั่งเฝ้าด้วยนะ เอาแม่มาทุกวันแบบเนี้ยสงสารเด็ก จริงๆอะหาคนดูแลเป็นเรื่องเป็นราวอะน่าจะดีกว่า เนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะลูกเรียนที่อื่น Hati kira-kira ada yang menangis? Iya. Ada kawannya yang menangis ya? Oke lah kalau begitu. Nah, baik. Karena kita sudah melihat film pendeknya, kita kembali kepada materi kita. Materi apa tadi? Materi? Iya, materi cerita pendek. Oke ya. Kita tunggu sebentar. Masih loading. Oke. Nah, semuanya perhatikan ke layar ya. Jadi, hari ini kita akan membahas sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerpen. Nah, coba yang lain perhatikan ke layar. Pertama, di papan tulis atau di layar sudah terlihat ini pengertian apa? Iya, pengertian cerita pendek. Coba Saima, coba silakan dibaca Naim. Cerpen atau cerita pendek yaitu sebuah jenis karya sastra yang menggambarkan cerita atau kisah alur hidup manusia dalam bentuk tulisan yang ringkas dan jelas, alurnya tunggal. Iya, baik. Jadi sama-sama sudah kita ketahui yang di layar inilah yang disebut dengan cerita pendek. Nah, kemudian selanjutnya ini ada ciri-ciri cerita pendek. Ciri yang pertama apa, Vina? Memiliki proporsi penulis yang lebih singkat dibandingkan dengan novel. Iya, kemudian yang kedua, Wardania. Memiliki jumlah kata tidak lebih dari
Berarti unsur intrinsik udah ya? Unsur ekstrinsik yang belum ya? Iya. Dah. Nah, karena semuanya sudah selesai, saatnya kita presentasi. Nah, jadi urutannya sama ya, urutannya tetap dimulai dari kelompok mawar dulu, baru kelompok melati, baru kelompok matahari, kelompok tulip dan kelompok lavender. Bagaimana kelompok mawar, siap? Siap. Oke, kepada kelompok mawar Ibu persilahkan. Silakan kelompok mawar. Silakan mulai, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mawar akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh teman kami Nur Hasimah. Kepada teman kami Nur Hasimah, kami persilahkan. Taman bacaan gerbong kereta. Bekas gerbong kereta itu menjadi tidak pernah sunyi. Biasanya hanya dibiarkan terlantar dan terkadang ada beberapa preman yang berada di situ. Tapi kali ini gerbong itu tak ramai karena para anak-anak Rawasari yang tinggal di pinggir kereta menggerumuni gerbong tersebut. Jendela kereta dibuka, dibiarkannya mentari dan udara memasuki gerbong tersebut. Walaupun sudah berkarat, gerbong kereta tersebut tetap kokoh dan kuat sehingga bisa menampung banyak anak. Dialah Bayu, seorang anak berumur 12 tahun yang mengubah gerbong kereta bekas tersebut menjadi taman bacaan. Bayu ialah bocah laki-laki yang tinggal tak jauh dari perkampungan sisi kereta. Ia memiliki banyak teman di sekolahnya dan ia senang dengan membaca buku. Ia berinisiatif untuk membuka taman bacaan yang ditunjukkan untuk anak-anak di perkampungan sisi kereta. Idemu bagus, Bayu. Ayah dan ibu akan mendukungmu. Minta bantuan jugalah ke Kak Nia agar bisa membantumu mengumpulkan buku-buku, ujar ayah kala itu. Wah, terima kasih ayah, ibu. Bayu sangat riang. Kak Nia. Bayu pun menaiki tangga rumahnya menuju kamar kakaknya. Pada hari pertama, Bayu pun dibantu oleh teman-temannya Kak Nia untuk meminta izin dan membenahi gerbong kereta. Ada temannya pula yang berasal dari situ, bernama Yudi. Dengan mengurus PRT dan RW setempat, akhirnya gerbong tersebut pun bisa diubah. Minggu pertama, taman bacaan tersebut masih sepi. Namun setelah berhari-hari, akhirnya taman bacaan itu pun banyak dikunjungi para pembaca. Bayu dan Yudi yang mengurus taman bacaan itu pun sangat senang. Akhirnya niat baik pun terlaksanakan. Tentukanlah unsur intrinsik cerpen di atas. Tema: legenda mengenai taman bacaan gerbong kereta. Tokoh: anak-anak, Bayu, ayah, ibu, Kak Nia, Yudi, RT, RW. Penokohan: baik dan pintar. Protagonis: Bayu. Tritagonis: ibu, ayah, RT, RW, Kak Nia, Yudi. Alur: maju. Latar atau setting: latar waktu itu. Latar tempat: gerbong kereta. Suasana: senang. Gaya bahasa: menggunakan bahasa sehari-hari. Sudut pandang atau point of view: orang ketiga tunggal. Amanat: kita harus mengubah barang bekas menjadi barang yang berguna atau bermanfaat. Tentukanlah unsur intrinsik cerpen di atas. Latar belakang masyarakat, kondisi sosial. Latar belakang penulis, aliran sastra penulis. Nilai yang terkandung di dalam cerpen, nilai sosial. Apabila ada yang ingin bertanya atau menambahkan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Lavender akan memberi tanggapan kepada kelompok Mawar. Kelompok Mawar sangat bagus dan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, beri tepuk tangan dulu ya. Oke, silakan diakhiri kelompok 1. Terima kasih kepada kelompok Lavender. Demikianlah hasil presentasi kami. Kami akhiri dengan
ayah dan ibu. Penokohan protagonis baik, suka menolong dan pintar. Alur, maju, latar atau setting, tempat perkampungan, suasana gembira dan bahagia, waktu-waktu itu. Gaya bahasa menggunakan bahasa sehari-hari. Sudut pandang orang ketiga tunggal. Amanat, kita harus selalu berbuat baik. Unsur ekstrinsik cerpen, latar belakang masyarakat, kondisi sosial, latar belakang penulis, riwayat hidup penulis, nilai yang terkandung di dalam cerpen, nilai sosial. Apabila ada yang bertanya atau memberi tanggapan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Matahari akan merepresentasikan hasil diskusi dari kami yang akan dibacakan oleh teman kami Saleha. Kepada teman kami, tema Bekas Gerbong Kereta itu menjadi tidak pernah sunyi. Tokoh Bayu, ayah, ibu, Kak Nia, Yudi, RT, RW, anak-anak Rawasari. Penokohan protagonis, alur atau plot maju, latar waktu minggu pertama. Yang lain dengarkan kawannya ya. Perkampungan, suasana senang. Nah, penampilan dari setiap kelompok sudah mendapatkan tanggapan yang baik dari teman-temannya. Nah, sekarang tanggapan dari Ibu. Yang kelompok 1 mengenai tema. Nah, di cerita itu tentang legenda kan ya? Legenda? Ada berbicara tentang legenda di situ? Kenapa temanya dibuat pakai kata legenda? Jadi kata legendanya dihapus. Sama dengan kelompok melati juga ya. Legendanya dihapus karena itu bukan cerita tentang legenda, tapi dia membahas tentang gerbong kereta yang diubah menjadi taman baca. Oh, kelompok mawar apa kalian buat? Kita harus mengubah barang bekas menjadi barang yang berguna atau bermanfaat. Iya ya, boleh seperti itu ya kelompok tulis. Kita boleh mengubah barang bekas menjadi barang yang bermanfaat. Kemudian kita harus menjadi anak yang bisa kreatif. Ya, itu ya. Baik dan bagus. Oke, tepuk tangan untuk kita. Ya, kalau sudah baik dan bagus berarti sudah paham semuanya. Nah, jadi apa saran dan koreksian dari Ibu nanti boleh kamu perbaiki. Nah, kesimpulan, angkat tangan. Oke, ya, kelompok melati. Silakan kelompok melati. Kesimpulan dari intrinsik cerita cerpen terbagi menjadi 7. Pertama yaitu tema, kedua tokoh, ketiga penokohan, alur, latar setting, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Iya, benar. Kesimpulan unsur ekstrinsik cerpen terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama latar belakang
Siap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa.